الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Ana bersyukur ya, Ana sangat bersyukur kepada Allah melihat kondisi yang sekarang. Pada waktu Ana lulus dari Medina tahun 2013 ya. Itu Ana isi kajian di Jember, di masjid. Ana isi kajian, yang hadir itu semua bersandar ke tembok jemaah. Orang-orang tua, di tengah itu kosong. Nggak ada jemaahnya. Dan yang hadir orang-orang tua semua. Ana ngomong, ya Allah ya. Namanya kita baru lulus, mau ceramah ngisi orang tua kan malu kita. Ini sudah tua-tua, harapan anak-anak ngisi yang muda-muda gitu kan. Tapi sekarang sudah berubah. Tadi yang disebutkan ibu ya. Banyak orang yang hijrah, banyak orang yang tobat, banyak orang yang belajar ilmu agama. Mulai penuh masjid-masjid itu ketika kajian. Ini yang membuat kita gembira. Yang tentunya orang-orang ini punya masa lalu. Sebagian masa lalunya penuh dengan dosa. Bahkan dia sendiri sudah lupa. Dosa-dosa apa yang sudah dia kerjakan. Dari banyaknya dosa. Sampai ada seorang yang mengatakan kepada anak, Ustaz, dosa apa yang gak anak lakukan, Ustaz? Kalau mendolimin orang sampai lupa orang yang dia dolimi. Siapa aja yang sudah anak dolimi. Apakah masih mungkin buat orang yang seperti ini untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Mungkin. Para sahabat Nabi sebelum masuk Islam bagaimana kondisi mereka? Mereka melakukan kesyirikan tadi. Seorang wanita jamaah yang berzina jamaah. Di masa Nabi SAW. Dia hamil dari hasil zina. Kemudian datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina. Ini benar-benar bentuk penyesalan dia. Dia mengatakan, aku hamil dari hasil zina. Fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maksudnya sucikan dari dosa. Kata Nabi SAW, udah engkau nunggu sampai lahir. Bisa dibayangin ya, bagaimana perasaan wanita ini, hamil anak dari hasil zina, menunggu untuk disucikan. Menunggu untuk dirajam. Berbulan-bulan ya, 1 bulan, 2 bulan, sampai lahir itu. Lahir anak itu dibawa sama ibunya nih sama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah lahirkan anak ini Ustaz. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Itu dosa benar-benar menjadi beban buat dia. Kata Nabi SAW, tunggu sampai engkau nyusui dia, selesai engkau susui. Disusui itu anak jemaah. Susuan sempurna selama 2 tahun. Anak itu sudah bisa makan roti. Dia datang kepada Nabi SAW, anak itu sudah pegang roti. Ingin mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah nggak butuh sama susu anak ya Rasulullah. Dia udah nggak butuh ya Rasulullah. Aku yang butuh disucikan. 2 tahun lebih dia menunggu. Dan terus dia sedih dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Akhirnya dirajam mati. Setelah meninggal dunia, mau disolatin. Ketika mau disolatin sama Nabi SAW, Umar bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau menyolatin dia, sedangkan dia sudah berzina gitu loh. Umar melihat kepada dosanya. Kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan. Lau qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atum. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah pelaku dosa, itu cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Bukan dosa dia sendiri ya. Pahala tobatnya itu bisa untuk ngampuni 70 orang. Maka kalau seorang yang pernah punya masa lalu yang kelam, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha,
Allah itu maha menerima taubat. Bahkan ya, ini salah satu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah itu nggak pernah bosan kita bertobat kepadanya. Kalau antum kalau ada orang berbuat dosa kepada kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kira-kira antum maafkan dia? Ini 10 kali berbuat dosa. Baru 2 kali antum mengatakan, 3 kali sama tinggal. Jangan tampakkan wajahmu kepadaku. Iya. Bahkan kita nggak mau kenal sama orang itu jauh. Allah semakin senang dengan orang yang kembali kepada Allah SWT. Jadi antum berbuat dosa 100 kali lalu kembali kepada Allah, Allah terima. Allah terima coba. Dan Allah mengatakan tentang orang yang bertobat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi orang yang bertobat dengan taubatan nasuha, dia beriman, memperbaiki tauhidnya lagi ya, menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, terus beramal soleh, Allah akan ganti dosa-dosa dia itu kebaikan. Jadi kalau orang bertobat itu ternyata nggak 0, tapi dia punya 1000 dosa, itu diganti 1000 pahala. Makanya nanti pada saat hisab pada hari kiamat, ada orang yang dihisab sama Allah Azza wa Jalla, ditunjukkan dosa-dosa dia. Lalu setelah orang ini mengakui semua, iya Allah aku lakukan dosa itu, terus dia sebutkan, iya ya Allah, iya ya Allah. Kemudian dikatakan kepada dia, itu semua dosa-dosamu, aku rubah jadi kebaikan. Aku ampuni, aku rubah jadi kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Allah, aku melihat ada dosa-dosa lain yang belum disebutkan di sana tadi. Dia kepingin juga dirubah jadi kebaikan. Itu maha baiknya Allah sama kita. Maka jangan pernah putus asa, terus berbaik sangka sama Allah, bertobat kepada Allah. Dan tadi Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin masuk surga, dikasih doa, mengakui kekurangan diri, dan terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.